Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana wa yassir umurana. واختم بالصالحات أعمالنا يا مجيب السائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله العالمين. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, jumpa lagi dengan anak-anak di sini semuanya. Ustadz dah lupa lama anak-anak yang di sana, ingat namanya sebagian dekat Sungai Tangkas sana ya. Di sini dah lupa, tak apalah. Pertama apa yang diminta oleh Ustadz tadi, doa ya, doa supaya tidur sedikit, badan sehat, puas dan semangat. Ikutkan Ustadz baca ya, Allahumma inni Allahumma shfini Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika ya. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Nanti Ustaz akan tulis, Ustaz akan print, lekatkan di mana, di whiteboard kayak. Doanya apa? Ya Allah, kasihlah saya peluang tidur sedikit tapi badan saya sehat dan saya banyak berbuat taat. Jangan banyak tidur daripada berbuat taat. Itu maksudnya. Doa ini sangat mujarab sekali. Bila kita baca masa nak tidur, insya Allah walaupun tidur tidak cukup dari jam yang biasa kita tidur, tapi kita akan diberi Allah kepuasan dan badan sehat. Baik, ini Ustaz cerita sedikit tentang istilah dalam Al-Quran yang banyak disebut tentang iman dan amal saleh. Iman dan amalu wa amilus salihat. Contohnya dilihat di awal surah Kahfi, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ayat 2 ya. Amanu al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat. Orang beriman beramal saleh. Kalau kita lihat di penghujung surah, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ayat 107. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Amanu wa amilus salihat. Di awal Al-Kahfi, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Dalam Quran banyak disebut iman amal saleh, iman amal saleh. Dalam suratul Asr contohnya ya. Coba baca sama-sama suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amanu wa 'amilus salihat. Amanu wa 'amilus salihat. Banyak disebut dalam Quran. Jadi kata ulama, tujuan kita hidup untuk menjadi mukmin yang saleh. Tujuan hidup untuk menjadi mukmin yang saleh. Tujuan belajar, tujuan mengajar. Ini sepatutnya difahami oleh ayah dan ibu. Sebelum mereka kawin, kenapa kawin? Ingin menjadi istri yang salehah, ingin jadi suami yang saleh, ingin melahirkan anak-anak yang saleh-salehah. Itu sebetulnya tujuan hidup nih. Tujuan hidup beriman dan amal saleh. Beriman dan amal saleh. Dalam surah Kahfi tadi dikatakan innal ladzina amanu wa amilus salihat, orang beriman yang amal saleh
kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tempatnya nanti Jannatul Firdaus. Jannah Firdaus. Jannah Firdaus, jannah yang paling tinggi. Jannah yang paling tinggi. Orang beriman beramal saleh katanya kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang itu akan diberi jannah Firdaus sebagai tempat kediamannya nanti di sana. Oh, subhanallah. Bila kita salat, waktu baca tahiyat, kita ada disebut di sana orang yang saleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kita doakan orang yang saleh. Orang itu kalau dia orang yang saleh, semua orang yang salat mendoakannya. Itu untungnya jadi apa? Orang yang saleh. Coba baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ibadillahis salihin. Semua orang yang saleh didoakan oleh orang yang sembahyang di seluruh dunia. Subhanallah. Berapa bilion ya orang yang mendoakannya. Walaupun dia sudah mati. Sekarang kita hidup alhamdulillah. Bila kita sudah mati nanti kita masih tergolong orang yang saleh. Kalau dia waktu hidup dia berbuat amal saleh, orang mendoakannya semuanya. Jadi tujuan hidup satu saja, jadi mukmin yang saleh. Jadi mukmin yang saleh. Nanti Ustaz ada rekodkan nih, nanti Ustaz akan upload di YouTube, nanti boleh bagi sama mak bapak nanti. Ayah, kenapa jadi ayah? Menjadi ayah yang saleh. Mak, kenapa jadi mak? Menjadi mak yang salehah. Untuk apa? Melahirkan anak-anak yang saleh-salehah. Kenapa mengajar? Kenapa belajar? Kenapa memimpin negara? Kenapa jadi pemimpin? Kenapa jadi rakyat? Jadi pemimpin yang saleh, rakyat yang saleh-salehah. Subhanallah. Itulah dia. Bila orang itu niatnya menjadi insan yang saleh, orang yang saleh, dia akan dapat jannatul firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kenapa hidup? Ingin jadi orang yang saleh. Kenapa hidup? Ingin jadi orang yang saleh. Jangan jadi orang yang tidak saleh. Apa itu orang yang saleh? Orang yang saleh orang yang taat kepada Allah. Dia belajar Islam, dia amalkan Islam, dia terapkan Islam. Oke? Jadi tujuan hidup menjadi insan yang saleh, menjadi insan yang saleh, menjadi umat yang saleh, menjadi rakyat yang saleh, menjadi pemimpin yang saleh, menjadi ahli keluarga yang saleh, menjadi ahli anggota masyarakat yang saleh, menjadi penduduk bumi yang saleh. Bumi ini dijadikan Allah untuk insan yang saleh. Boleh dilihat contohnya peringatan Allah dalam surah Al-Anbiya, katanya bumi ini dijadikan Allah untuk insan yang saleh. Subhanallah, indahnya ayat kalamullah ya. Boleh dilihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 331 ayat 105 suratul Anbiya. Walaqad katabna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Annal arda. Arda itu apa? Bumi. Bumi ini yarithuha ibadiyas salihun, diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh. Bumi ini dijadikan Allah untuk insan yang saleh. Subhanallah. Jangan lupa ya, belajar Quran, menghafal Quran untuk jadi insan yang saleh. Saleh ini dia punya derajat bervariasi ya. Orang yang hafal 1 juz, hafal 2 juz, ada 10 juz, hafal 30 juz, tidaklah sama yang tidak hafal ya.
Kalau dia hafal 30, berarti dia sudah top insya-Allah. Baik. Kemudian kita nak lihat penyesalan orang yang nak meninggal kalau dia tidak saleh. Ada peringatan dalam Quran, orang yang bila tahu dia mau mati, ya Allah jangan dulu cabut ruhku ya Allah. Saya ingin beramal saleh dulu. Tengok halaman 348 surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ayat berapa? 99 dan 100. Sini Allah memperingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Siapa yang sudah hafal surah Mukminun? Angkat tangan. Surah Mukminun. Siapa lagi? Baru 2 orang saja. Yang lain belum. Oke, yang sudah hafal baca, tengok sama-sama ya. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahul maut, bila orang tu tahu dia akan mati, orang nak mati dia tahu nak mati, dia tahu nak mati. Jadi apa dia cakap? Rabbirji'un, ya Allah jangan cabut ruhku dulu ya Allah, saya belum siap ya Allah nak mati ni. Karena semasa hidup dia tidak beramal. Dia cakap la'alli a'malu salihan, kasihlah saya peluang untuk beramal saleh ya Allah, fima taraktu, selama ini belum dibuat lagi ya Allah, selama ini belum baca Quran 1 juz 1 hari, 2 juz 1 hari. Patutnya orang yang beramal saleh dia ambil berat tentang Al-Quran. Kalau dibacanya sejuz sehari itu sedikit. Siapa nama rasanya? Hakim. Berapa juz satu hari dibaca? Untuk maintain hafazan ni berapa juz satu hari? 3 juz, 4 juz, 5 juz? Tak tahu. Siapa lagi seorang ni? Berapa juz satu hari dibaca? Satu sedikit. Dulu saya jumpa kawan ustaz orang asal Indonesia Mandailing, tapi di Malaka dia hafal Quran. Dari sejak belajar ustaz tanya, bang, abang satu hari kalau nak khatam Quran berapa juz, berapa jam? Abang kalau nak khatam Quran satu hari berapa jam? Katanya 9 jam dia boleh khatam Quran, 30 juz. Berapa jam? Berarti lebih 3 juz 1 jam. Karena dia baca Quran macam baca bismillah saja, lancar ya. Subhanallah. Yang jelas di sini orang yang tidak beramal saleh, bila dia nak meninggal dia menyesal, ya Allah jangan dulu cabut ruhku ya Allah, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt, ya Allah jangan dulu cabut ruhku ya Allah, kasihlah saya peluang hidup untuk meraih amal saleh. Selama ini saya belum buat lagi, belum baca Quran lagi Allah, belum pegang Quran lagi. Subhanallah. Jadi tujuan hidup adalah untuk ini cerita orang nak mati. Ada pula cerita orang dari kiamat, menangis dari kiamat, nak hidup ke dunia, nak beramal saleh. Subhanallah. Halaman 416 ayat 12 13 surah Sajadah. Subhanallah. Subhanallah. Di sini cerita di hari kiamat. Orang yang meninggal tidak beramal saleh nanti dari kiamat menangis, merayu kepada Allah, nak hidup ke dunia untuk beramal. Tengok di sini. Siapa hafal surah Sajadah? Ramai sudah. Ikutkan Ustaz ya. Ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Ayat baca sama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kita perhatikan yang dua ayat ini ya, surah Al-Azim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kalau kamu nampaklah katanya. Ini akan berlaku nanti di hari kiamat. Kalaulah kamu lihat, kalaulah ternampak oleh kamu idzil mujrimun, ketika penjahat-penjahat itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya dan ya Allah, maaflah ya Allah, kami nak hidup ke dunia semula. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami sudah melihat hari kiamat, kami mendengar seruanmu ya Allah. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, untuk beramal saleh. Inna muqinun, kami confident sekarang ya Allah, kami yakin. Di dunia tak yakin, dah di hari kiamat baru dah nampak azab baru menangis. Di dunia tidak menangis. Patutnya kita di dunia ini menangis. Orang yang menangis di dunia, nanti di akhirat gelak ketawa, riang gembira. Yang gelak ketawa di dunia tak menangis, nanti menangis di sana. Ingin hidup ke dunia untuk amal saleh. Farji'na na'mal salihan, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal saleh ya Allah. Inna muqinun, kami sudah confident sekarang. Dulu tidak confident. Ini anak ini semua confident, duduk di ma'atafis, di madrasah tahfiz, karena yakin perlunya belajar Al-Quran. Orang yang duduk di rumah masanya lapang, tak confident, tak pegang Quran, pegang benda lain. Dia confident dengan handphone, 2 jam, 3 jam, 1 hari pegang handphone, 10 menit tidak ada pegang Quran. Kenapa? Tidak confident. Inna muqinun. Jadi manusia ini mengalami krisis keyakinan. Masalah keyakinan. Kalau dia yakin boleh. Yakin kalau dia yakin Quran, dia boleh baca Quran. Kenapa tak boleh baca Quran? Tak ya. Yakin boleh. Inna muqinun. Orang ini di hari kiamat minta nak hidup ke dunia, ingin beramal saleh, sudah dijawab Allah di sini. Tidak boleh lagi katanya. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Sama dengan ayat dalam surah Mukminun tadi, bila orang itu meminta nak dihidupkan ke dunia, Allah jawab di sini, kalla. Surah Mukminun orang nak mati, nak sambung nyawa supaya beramal saleh. Apa kata Allah di sini? Kalla, no way. Tak boleh dah. Sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur, hanya bagaikan pungguk rindukan bulan. Masya Allah. Hanya bagaikan pungguk rindukan bulan. Tidak boleh lagi. Nggak bisa lagi kata orang seberang. Kalla, tidak boleh, no way. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, ngomong sih bisa. Cakap boleh lah, tapi takkan dilayan. Orang yang cuai bila nak meninggal menangis. Tak membaca Quran masa hidup, bila nak meninggal menangis. Yang pegang handphone hari-hari bila nak meninggal menangis. Ya Allah, tolonglah ya Allah, saya belum nak baca Quran lagi. Maaf ya. Menangis nak meninggal. Anak-anak yang duduk di tahfiz mudah-mudahan bila nak meninggal dia gelak ketawa. Ada ayat dalam surah lain. Ayat dalam surah lain mengatakan orang yang beriman dan istiqamah, kalau dia nak meninggal, datang malaikat menghiburnya. Tadi tidak diurus malaikat. Orang yang cuai hidupnya bila nak meninggal, tidak diurus malaikat. Menyesal dan takut, ingin disambung nyawa. Orang yang taat, beriman, istiqamah, dalam surah Fussilat ada disebut, bila nak meninggal, datang malaikat menghiburnya.
Coba siapa yang hafal surah Fussilat? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu azim. Ini cerita orang yang taat, beramal saleh dan istiqamah. Bila nak meninggal, datang malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Datang malaikat menghiburnya. Apa kata malaikat? La takhafu. Apa artinya? Jangan risau, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Surga sudah jadi milik Anda. Surga sudah di tangan Anda. Subhanallah. Jadi ada dua gambaran. Gambaran pertama, orang yang cuai bila nak meninggal, tak siap nak mati, ingin disambungnya nyawa, tapi no way, tak boleh, kalla, no way, enggak bisa lagi, sudah terlambat. Orang yang taat, beriman, istiqamah, bila nak meninggal, datang malaikat menghiburnya, mengatakan la takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, jannah sudah jadi milik Anda, bergembiralah sekarang, bukan saat bersedih. Orang yang taat bila dia meninggal, dia gembira. Nampak malaikat datang, wah, malaikat. Masa hidup tak pernah nampak. Tapi di zaman Nabi Muhammad masih hidup dulu, selalu ada peluang sahabat jumpa malaikat. Rasulullah duduk dengan sahabat macam ni, tiba-tiba datang malaikat. Duduk dengan depan Nabi, duduk macam ni berselimpuh, lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Tangannya diletakkannya di atas paha Nabi, macam orang yang akrab. Bercakap soal jawab dengan Rasulullah. Bila ada selesai, Jibril pun pergi. Rupanya Jibril. Setelah menghilang, Rasulullah tanya sahabat, tahu kamu siapa yang datang tadi? Kami tidak tahu ya Rasulullah, tapi nampaknya akrab banget, mesra banget. Kata Rasulullah, itu Jibril loh, kata Rasulullah. Wah, penasaran gue. Kalau gue tahu Jibril tadi, gue udah rangkul dia, salam sama dia. Dah pergi baru dikatakan Rasulullah, Jibril. Orangnya sangat handsome, sangat tampan, sangat mesra. Tengok mukanya mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan kepada yang melihatnya. Begitu orang yang meninggal, kalau dia beramal saleh, dia mukmin yang istiqamah, dia nak meninggal dia tidak risau. Ada sahabat Ustaz mana baru bangun, dalam beberapa hari lalu meninggal anaknya 13 tahun. Tapi banyak Quran sudah di dadanya. Subhanallah, kata orang tangannya ini meninggal tidak kaku, macam tangan orang hidup masih. Wajahnya katanya ceria, gembira, karena ada Quran di dadanya. Jadi syabaslah kepada anak-anak, teruskan belajar ya. Kalau masalah tidur tadi doanya, Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Kita minta kepada Allah supaya kita boleh tidur, tidak perlu banyak-banyak, badan kita sehat dan kita semangat, mata tidak tak sampai dia bangun tidur. Insya Allah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Tujuan hidup menjadi anak yang saleh, tujuan hidup menjadi insan yang saleh, mukmin yang saleh. Itulah tujuan hidup. Jangan tak tahu kenapa belajar tahfiz, ingin hafal Quran iyalah, tapi ingin menjadi insan yang saleh. Insan yang saleh, insan yang berbuat taat, insan yang diridhai Allah. Lawannya insan yang taleh, tukar dengan taleh jahat, bahlul. Saleh baik, disayangi dan digemari. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang saleh. Begitulah dulu ya. Besok mungkin kita akan cerita tentang orang yang meninggal, yang taat,
dia akan didatangi oleh malaikat. Malaikat akan menghiburnya dan dia gembira. Malaikat mendatanginya waktu nak mati, dalam kubur malaikat bersamanya. Tidak keseorangan, tidak kesepian di dalam kubur. Di padang mahsyar nanti malaikat mengurus kehidupannya dan membawanya ke jannah. Apalagi kalau ada Quran. Kalau ada Quran yang dihafal nanti dari kiamat menjelma seperti manusia yang mesra, yang akrab. Quran inilah akan membawanya ke jannah. Subhanallah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.